faradhani fil umri marratan ala kulli muslimin hurrin mukallafin mustati'in. Yang namanya haji dan umroh itu Bu, insyaallah ini dilalah pas bulan haji ya. Hari ini tanggal 1 Dzulhijjah. Insyaallah nanti kita hari Rabu yang akan datang Ibu disuruhkan untuk puasa Tarwiyah, hari Kamis yang kemudian puasa Arafah. Jadi udah siap semuanya untuk menghadapi Tarwiyah Arafah. Insyaallah mudah-mudahan berarti yang ketiban besok, Rabu besok jangan dikasih minuman. Iya, karena pada puasa semuanya nggak usah dikasih minum. Makanya cuma dikasih mungkin snacknya juga buah kan bisa ya, tapi nggak usah menyediakan minuman karena pada puasa Tarwiyah sama Arafah. Mudah-mudahan bisa sampai ke sana Bu ya. Boten, betul libur dong badal itu libur itu adalah badalnya pas sinten hari Jumat jadi sebetulnya libur ya. Jadi kalau mau makannya kan puasa orang libur. Diingatkan barangkali lupa ya, barangkali dia apa wis tanggal 1. Nah ini udah mulai tanggal masuk 1 Dzulhijjah. Tadi malam sudah isbat, ini masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti insyaallah kita puasa hari Rabu dan Kamis. Usaha keluar dari mulai hari ini bisa boleh. Si kuat mawon pun lah, si orang kuatnya engko dina Rebo Kamis mistok ya angsal. Untuk si mawon si kuat mawon. Enggak ada ibadah yang memberatkan itu enggak ada. Kemudian sekarang haji dan umroh. Haji dan umroh itu adalah hukumnya fardu. Fardu dan dalam seumur hidup itu cuma sekali. Yang jadi fardu itu cuma sekali. Seandainya ustazah itu sih ada orang haji udah 17 kali. Yang satu kali itu adalah wajib, yang lainnya adalah sunnah. Tidak wajib. Ustazah itu ada orang umroh sampai setiap tahun umroh loh, setiap bulan umroh. Yang wajib 1 barangkali ya Bu ya, saking alhamdulillah itu juga panggilan Bu. Jangan ibu, oh ya udah yang penting kalau Allah memanggil itu, masya Allah nggak ada yang susah, nggak ada yang semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Untuk tahun ini memang masya Allah katanya haji itu dan haji itu diperketat sekali. Yang bisa masuk Masjidil Haram adalah orang yang punya memang ada kartunya, ya. Jadi iya kartu musuh, jadi yang terdaftar jadi orang melaksanakan ibadah haji, nggak bisa haji ilegal. Maksudnya kadang kan ada Bu yang sependuduk setempat atau yang dekat dengan situ ya, yang kemudian yang ikut aja gitu kan. Dulu kan seperti itu kan mudah ya Bu ya. Nah sekarang itu yang bisa masuk Masjidil Haram itu diperketat banget. Bahkan kemarin kita mau haji furoda aja sampai hari ini visanya belum bisa keluar karena sangat ketat. Teman kita nggak pernah mau haji furoda tapi sampai hari ini tuh visa belum keluar. Mungkin gagal akhirnya seperti itu. Bahkan untuk masuk ke rombong yang orang laki-laki itu aja satu rombongan ada kartunya. Dulu kan zaman kita haji kan ya mau masuk rombong yang penting habis sholat mau ke rombong monggo gitu kan ya. Kalau sekarang itu udah ada ketentuannya. Nah itu satu rombongan dibikin satu kartu dan satu rombongan itu nggak boleh masuk ke rombongan zaman itu bebas, itu nggak bisa seperti itu ya. Memang karena memang masya Allah berarti tambah sejahtera yang mau berangkat tadi banyak banget, saking banyaknya sehingga mereka diatur biar tidak bertabrakan, tidak sek-sekan, mungkin seperti itu diatur agar semuanya bisa menikmati semua fasilitas yang ada gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan suatu saat kita dipanggil untuk umrah dan yang sudah mudah-mudahan dipanggil lagi, yang belum mudah-mudahan suatu saat Allah panggil semuanya. Dan ini untuk haji dan umroh itu yang jadi fardu itu satu kali dalam seumur hidup. Yang lainnya kalau misalnya mau umroh lagi ya boleh dan bisa untuk badal umroh ya Bu ya. Misalnya tidak ada yang meninggal siapa, oh saya badalkan umrohnya siapa, boleh siapa, boleh termasuk badal haji juga. Orang yang ini kadang salah Bu. Orang yang badal haji itu adalah orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Satu. Dan untuk satu orang itu ya satu badal. Jangan misalnya deh saya udah pernah haji, terus duit terima bae, badal nawang pirang-pirang, nggak bisa seperti itu. Satu orang untuk badalkan satu, itu ya. Jadi ini nggak bisa. Kadang makanya kita kan harus ini untuk
badal hajinya juga susah. Karena apa? Biasanya itu kan bisa yang kita orang-orang yang mukim di sana kita suruh ya, misalnya ini badal haji buat ini kita bisa. Sekarang dengan adanya nusuk seperti ini susah juga, visanya nggak keluar yang di sana. Seperti itu makanya ya, semoga yang penting yang sudah pernah ya bersyukur, yang belum jangan pernah berkecil hati, suatu saat insya Allah panggil. Dan buat siapa? Wajib buat siapa? Yaitu ala kulli muslim, setiap orang muslim. Tapi di sini ada kriteria yaitu hurrin, merdeka, kemudian mukallafin sudah balik dan berakal sehat, sudah mukallaf, dan kemudian mustati'in yaitu puasa untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya sekarang itu ada kartu istitoah. Udah istitoah atau belum? Istitoah itu maksudnya ininya ada, bekalnya ada, ininya ada, tapi istitoah atau tidak? Mungkin karena kesehatan. Sekarang zaman sekarang kan ya, banyak sekali masalah-masalah istitoahnya itu banyak, jadinya mungkin ya memang harus seperti itu karena memang kita haji itu bukan negara sendiri tapi harus keluar ke negeri orang sehingga harus semuanya kita penuhi. Itu untuk ibadah haji. Kemudian arkanul haji utawi pira-pira rukunnya haji, yang pertama adalah an-niyatu, niat. Jadi, kalau di dalam ibadah lain, sholat maupun yang lainnya itu antara rukun dengan wajib itu sama. Wajib ya rukun ya wajib. Tapi untuk ibadah haji itu dibedakan. Untuk rukunnya haji yang pertama niat, kemudian yang kedua adalah al-wuquf di Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga adalah at-tawafu, tawaf. Kemudian yang keempat adalah as-sa'yu, yaitu sa'i, dan yang kelima adalah al-halqu wa taksiru, yaitu mencukur rambut. Ini rukunnya haji. Jadi rukunnya haji dengan rukunnya umrah itu persis sama, kecuali wukuf di Arafah. Jadi kalau umrah cuma yang pertama niat, kemudian langsung tawaf, kemudian sa'i, kemudian cukur tahallul itu ya. Tapi kalau haji itu ada wukuf di Arafah. Sekarang belum melaksanakan ibadah haji, mereka yang dari kemarin sudah berangkat itu belum pelaksanaan ibadah haji. Mulai ibadah haji kapan? Nanti pada mulai tanggal 9 Dzulhijjah ketika mereka wukuf di Arafah itu baru pelaksanaan prosesi haji. Jadi sampai sekarang mereka ngapain Ustazah? Ya yang pertama mungkin ketika yang berangkat, karena kita kemarin yang dongkal itu kloter awal, sehingga mereka ke Madinah dulu, mereka mengerjakan arba'in. Arba'in itu apa? Sholat, arba'in itu berapa? Berarti 40 ya. Selama 40 waktu itu ikut jamaah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi. Itu selama 40 waktu. Kebetulan mereka kemarin kan di Madinah selama 8 hari. Jadi harus ceket-ceket, datang langsung bisa jamaah, kemudian ini dan sebagainya ikut. Itu apakah wajib? Tidak. Cuma kan namanya orang kesana kan insya Allah ibadah ya Bu ya. Apa mau cuma tidur di hotel kan tidak. Dan untuk orang Indonesia itu kalau di Madinah itu semuanya dekat semuanya, di pelataran Masjid Nabawi, sehingga gampang. Azan baru datang itu bisa. Karena nggak kayak di sini kan begitu azan langsung koma. Dan itu ada jedanya agak lama. Jadinya baru azan baru datang ke masjid bisa. Nah ini untuk mengerjakan arba'in itu yaitu mengerjakan sholat selama 40 waktu ikut jamaah, bukan yang arba'in di pondokan ya nggak bisa, harus ikut jamaah di Masjid Nabawi. Paham ya? Ya maka biasanya untuk memenuhi arba'in biasanya orang perempuan ikut sholat Jumat untuk memenuhi arba'in, karena di sana kalau zaman saya itu 9 hari, kalau sekarang katanya 8 hari, pas-pasan. Kalau saya ada kunjulani. Dulu zaman saya itu 9 hari, kalau sekarang katanya cuma 8 hari di Madinah. Tapi pas-pasan ada 40. Kemudian kalau umrah juga sama, rukunnya seperti itu kecuali wukuf di Arafah. Kemudian wajibatul haji.